wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, gimana kabarnya hari ini? Nah, jadi meskipun pada pertemuan kali ini kita tidak bisa bertatap muka dan bertemu langsung di dalam kelas, Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Ibu minta kalian memperhatikan dan menyimak video ini dengan baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa bisa diakhiri. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang uang. Nah, pasti istilah uang sudah tidak asing lagi di telinga kalian kan? Karena apa? Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasti kita memerlukan uang sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi tentang uang, kalian bisa menjelaskan pengertian apa itu uang, fungsi uang itu sendiri, dan yang terakhir, kalian bisa menyebutkan jenis-jenis uang yang ada di Indonesia. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang akan kalian dapat dari mempelajari materi uang ini. Selain kalian paham tentang apa itu uang, kalian juga bisa menjaga uang itu sendiri, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti video yang sedang viral pada beberapa waktu lalu. Di video itu terlihat seorang YouTuber terlihat menyobek uang kertas pecahan Rp100.000. Nah, sontak hal itu mengundang komentar negatif dari para penonton kan? Karena apa? Hal tersebut menyalahi salah satu Undang-Undang Nomor 7 Pasal 35 Tahun 2011. Nah, banyak yang berkomentar negatif. Masa sih uang kok dirobek? Nah, kan hal itu tentu menyalahi undang-undang. Untuk itulah, kita perlu mempelajari apa itu uang agar kita bisa paham dan bisa menjaganya. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan kalian video tentang uang. Ibu harap kalian bisa memperhatikan video ini dengan baik. Jadi, di sini saya akan membahas tentang fungsi, jenis, dan syarat uang. Mungkin sebagian dari kita tidak tahu definisi dari uang itu sendiri apa. Jadi, uang adalah suatu benda yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi. Uang memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi uang asli, yaitu uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Lalu, uang sebagai alat ukur, yang dimana uang mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Fungsi uang yang kedua ada fungsi uang turunan. 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. 3. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan 4. Uang sebagai alat pembayaran hutang. Sebelumnya, apakah uang memiliki jenis? Jenis-jenis uang. Berdasarkan jenisnya, uang memiliki dua jenis. Yang pertama, uang kartal, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral serta digunakan oleh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Yang kedua, uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau biliet giro. Uang berdasarkan nilainya. Yang pertama, uang penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Yang kedua, uang tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Uang berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama ada uang logam, terbuat dari logam, emas, atau perak, dan nominalnya kecil, seperti Rp100. Yang kedua, uang kertas, dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air, nominalnya besar, contohnya Rp10.000. Syarat-syarat uang. Yang pertama, uang harus memiliki jaminan. Yang kedua, uang harus tahan lama atau tidak mudah rusak. Yang ketiga, uang harus memiliki nilai yang stabil. Yang keempat, uang harus mudah disimpan. Dan yang kelima, uang harus bisa diterima secara umum. Itu tadi
sedikit penjelasan tentang fungsi, jenis, dan syarat uang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Nah, sudah kita lihat bersama-sama kan ya, dalam video itu sudah dijelaskan apa itu pengertian uang, fungsi uang, dan juga jenis-jenis uang. Nah, untuk meningkatkan pemahaman dari kalian, Ibu akan memperlihatkan langsung contoh dari uang kertas. Di sini Ibu memegang pecahan uang kertas senilai Rp50.000. Jadi, di dalam uang kertas ini terdapat beberapa unsur pengaman agar uang ini terhindar dari pemalsuan. Nah, untuk mengidentifikasi unsur-unsur tersebut, kita bisa melakukan cara 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Yang pertama, jika dilihat dari kasat mata, kita bisa melihat langsung uang ini dari warna, gradasi warna, maupun yang lainnya. Bisa kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, yaitu kita bisa melakukan dengan cara diraba. Jika diraba, uang ini akan terasa kasar. Jadi permukaannya tidak halus, akan ada rasa-rasa kasar sedikit. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara diterawang menggunakan cahaya. Jadi, jika dilihat menggunakan cahaya yang terang, kita bisa lihat di sini logo Bank Indonesia terlihat menyatu. Nah, jadi itulah beberapa cara kita mengidentifikasi unsur-unsur uang atau untuk menghindari uang dari pemalsuan. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan contoh dari uang giral. Nah, jadi uang giral ini terdiri dari beberapa macam. Salah satunya ada surat berharga. Nah, ini bisa kalian lihat, ini ada surat berharga. Nah, di dalamnya sini surat berharga tercantum berapa besar nominal dari surat tersebut. Nah, kemudian di pojok atas terdapat nomor seri. Pasti semua surat berharga terdapat nomor seri yang berbeda-beda antara surat satu dengan surat yang lainnya. Nah, kemudian di sini terdapat tulisan untuk apa surat berharga tersebut dikeluarkan. Nah, kemudian di pojok bawah ini juga terdapat nama dari pemilik surat berharga tersebut. Nah, setelah surat berharga, kemudian Ibu akan menunjukkan wesel pos dalam negeri. Nah, di sini terdapat beberapa unsur. Unsur pertama terdapat nominal dari wesel pos tersebut. Kemudian yang kedua, ada tanggal diterbitkannya wesel pos tersebut. Kemudian unsur yang ketiga, ada nama pengirim. Di sini terdapat nama pengirim dan juga alamatnya. Kemudian pada unsur yang keempat terdapat nama atau alamat yang akan dituju. Kemudian unsur yang kelima adalah terdapat keterangan uang ini digunakan untuk apa. Nah, pada contoh ini, uang ini digunakan untuk membeli buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Nah, kemudian unsur yang terakhir terdapat tanda tangan. Nah, ini juga ada contoh selanjutnya, yaitu bilet giro dan juga cek. Untuk unsur yang ada di dalam bilet giro dan cek ini hampir sama dengan surat berharga dan wesel pos. Di dalamnya pasti terdapat nominal, nama, dan juga tanda tangan dari pemilik cek tersebut. Selesai sudah Ibu menjelaskan tentang materi uang. Ibu harap setelah ini kalian bisa merangkum semua kegiatan ini secara tertulis. Kemudian kalian kirimkan ke email Ibu yang ada di bawah ini. Nah, jika ada sesuatu yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis dan kalian kumpulkan
pada forum diskusi yang telah Ibu sediakan. Ibu harap semoga pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.